Selamat malam teman-teman. Maaf ya tadi ada gangguan sinyal. Jadi obrolan kita terpotong. Oke, sekarang saya segera mengundang eh, tamu kita malam ini, yaitu Mandy Marahimin. Mungkin tadi untuk merecap yang tadi, Mandy ini adalah seorang produser film Indonesia karena pasti tadi rekaman yang tadi sudah hilang. Jadi Oke, ku perkenalkan sedikit lagi. Jadi, Mandi Marimin adalah produser film Indonesia yang mengawali karirnya di tahun 2000. Jadi tadi Mandi lagi menceritakan ya tentang awalnya tadi kenapa menjadi produser film, yang tadi mau jadi jurnalis, terus nggak jadi karena melihat daya minat baca penduduk Indonesia rendah, jadi mendingan bikin sesuatu yang audiovisual aja gitu ya. Aku sampai situ tadi, terus kemudian semesta menendangku keluar. Terus bagaimana kelanjutannya? Maaf tadi jadi kepotong deh. oke. Terus karena aku mendapatkan informasi bahwa masyarakat Indonesia itu tidak suka membaca, jadi aku memutuskan, oke, kalau gitu sebaiknya aku bikin audiovisual. Kalau aku ingin membuat impact di dunia gitu, di Indonesia gitu. Awalnya berpikir mau masuk TV, cuma terus sampai suatu hari aku nonton filmnya Zhang Yimou yang judulnya Raise the Red Lantern. Dan di situ aku tersentuh karena itu film yang bukan seperti film yang biasa aku tonton di bioskop. Dan Hmm. aku merasa, wow, ternyata film bisa dibuat seperti itu dan punya impact emosional yang jauh lebih kuat daripada kalau kita nonton berita TV. Di titik itu aku mikir, oke, kalau gitu aku mau bikin film. Aku nggak mau di TV, aku nggak mau jadi jurnalis, aku mau bikin film. Nah, kemudian tahun 99 aku bikin workshop pembuatan film untuk anak SMP SMA. Waktu itu aku involve dengan banyak sekali filmmaker untuk menjadi guru-guru dan mentor mereka. Dan waktu itu aku yang bertugas mencarikan dana buat mereka, mencocokkan mereka dengan mentor yang pas, memastikan mereka bisa syuting, memastikan editingnya gimana, sound mixingnya di mana, dan itu semua aku yang arrange. Nah, di situ aku bertemu dengan Mbak Mira Lesmana, dan Mbak Mira Lesmana bilang, sebenarnya apa yang kamu lakukan itu adalah menjadi produser. Di titik itu aku langsung tersadar bahwa, oh ternyata bikin film itu tidak terbatas hanya dengan scriptwriter dan sutradara, tapi ada peran yang namanya produser. Di mana peran ini sangat penting karena membantu supaya semua orang yang mau bikin film ini bisa bekerja gitu. Tanpa produser, maka semua elemen-elemen yang terpisah-pisah ini tidak akan bisa melakukan apa-apa, gitu kan? Hmm. Disitulah aku sadar kalau skill setku dan juga apa yang aku senang kerjakan itu sebenarnya menjadi produser. Di titik itu aku memutuskan, oke, aku mau jadi produser, dan kemudian Mbak Mira Lesmana mengundang aku untuk bergabung dengan Miles Films. Walaupun aku awal sekali di Miles Films bergabung sebagai publicist, film pertamaku ada pada Cinta, tapi pelan-pelan dari situ aku menjadi line producer, kemudian menjadi produser, sampai mendirikan Tala Media di 2013 bersama Nikola Saputra. Gitu. Panjang ya perjalanannya ya. Nah Ya, tadi kan Mandy menyebutkan ada line producer, ada produser, kemudian yang ku tahu juga ada executive producer ya. Itu bedanya apa sih? bedanya kalau eksekutif produser itu biasanya pihak yang memberi uang kepada produser. Produser Hmm. itu bertanggung jawab terhadap keseluruhan produksi, dari nyari duit sampai development sampai memastikan filmnya delivered, dan kalau di Indonesia including promosi dan distribusi. Kalau di negara lain biasanya promosi dan distribusi itu dihandle oleh distributor, tapi karena Indonesia nggak punya distributor, jadi promosi dan distribusi juga dihandle oleh produser. Kalau line producer itu adalah pihak yang berhubungan dengan budgeting Hmm. dan yang melaksanakan day to day production supaya semua tidak over budget gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi semacam apa ya? Ya oke. Jadi kayak ini semua sebenarnya pekerjaan-pekerjaan manajerial jadinya ya in a way. Pekerjaan-pekerjaan manajerial betul.
Nah, kalau tadi kan Mandy sudah menyebutkan bahwa salah satu tugasnya juga mencari uang ya. Itu kan salah satu tantangan yang cukup besar, terutama untuk buat film gitu. Iya, buat film kan nggak murah gitu, kita tahu gitu. Nah, itu biasanya apa aja sih yang bisa ditempuh seorang produser ketika mencari dana untuk filmnya? Nah, ini sangat tergantung dari filmnya jenis apa pertama-tama. Kalau ini film Hmm, fiksi komedi, tentunya kita mencari dana dari investor hmm, Indonesia, kemudian juga dari sponsor. Kalau filmnya adalah film art house, maka kita mendapatkan dana dari international grants. Kalau filmnya adalah dokumenter, biasanya kita mendapatkan dananya dari international grants, kemudian kita juga harus kreatif, karena international grants untuk dokumenter itu tidak besar. Kita juga harus kreatif mencari kantong-kantong pendanaan lainnya. Misalnya, untuk semesta gitu, itu didanai oleh uh, Uni Eropa, tapi uangnya itu bukan dari film grant karena Uni Eropa tidak punya film grant, tapi dari dana kampanye climate change mereka gitu misalnya. Jadi harus hmm. harus pintar-pintar mencari kantong kira-kira bisa mendapatkan uang dari mana. Kemudian aku juga lagi mengerjakan dua dokumenter pendek yang akan rilis bulan November dan bulan Januari. Untuk itu kami mendapatkan dana dari sebuah NGO yang aku belum bisa sampaikan. Tapi sebenarnya dananya itu adalah untuk membuat impact campaign seputar film itu. Walaupun impact campaign tidak mungkin berjalan kalau filmnya nggak ada kan. Jadi filmnya masuk ke dalam budget itu, tapi sebenarnya yang menjadi concern utama mereka adalah impact campaign-nya gitu. Jadi Hmm. juga mencari dari situ. Dan untuk film fiksi juga bukan berarti tidak bisa mencari kantong-kantong pendanaan yang lebih kreatif. Tahun 2013 aku rilis film judulnya Cinta dari Wamena. Itu pendanaan untuk promosi dan distribusinya itu diberikan oleh international NGO. Kenapa? Karena filmnya tentang HIV/AIDS di Papua. Jadi filmnya setelah tayang di bioskop, kami bawa ke Papua keliling untuk menjadikan film itu sebagai pendidikan HIV/AIDS di Papua gitu. Jadi Hmm. sebenarnya banyak sekali kantong-kantong pendanaan yang bisa dicapai oleh teman-teman kalau kita mau berpikir kreatif. Filmnya ini tentang apa, bisa dimanfaatkan oleh siapa, intinya itu film ini bisa dimanfaatkan oleh siapa, dan siapa yang memanfaatkan itu bisa menjadi kantong pendanaan kita. Dan tentunya teman-teman tidak boleh melupakan bahwa saat ini sangat bisa mendanai film melalui crowdfunding misalnya. Itu juga salah satu cara. Hmm. Nah, kalau di antara semua semua hal yang disebutkan tadi, apakah semua sudah pernah dijalankan? Semua sudah pernah aku jalankan kecuali crowdfunding. Crowdfunding aku belum pernah jalanin. Ah, oke. Tapi aku Kenapa? bikin platform. Kenapa belum? Oh, oke. Karena ada kebutuhannya. Karena crowdfunding itu sebenarnya sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Dan Hmm. sebenarnya lebih mudah mencari dana dari kantong-kantong itu tadi daripada crowdfunding. Crowdfunding itu kita harus kampanye selama 3 bulan full time, kemudian belum lagi apa kita harus kita nggak bisa raise funding untuk semua. Saat ini di Indonesia belum sanggup untuk crowdfunding untuk seluruh biaya produksi, cuma bisa partial kayak gitu-gitunya sih, makanya aku belum. Kalau Hmm. misalnya ada yang sudah sudah menghabiskan semua kantong-kantong pendanaan yang ada dan masih kurang, itu aku baru akan masuk ke crowdfunding. Ah, oke. Jadi memang nggak harus semua cara itu juga bisa dilakukan untuk satu film ya. Jadi memang karena biaya film itu juga besar, jadi mungkin sebagian bisa dari kantong mana, sebagian bisa cari kantong mana. Karena selalu kan juga ada beberapa grant funding yang bisa apa namanya berbarengan dengan grant lainnya kan ya, nggak eksklusif gitu kan dia ya. Betul. Jadi makanya tadi oke kalau apa semacam last resortnya kalau masih kurang juga baru crowdfunding gitu ya mungkin.
sebaiknya? Melakukan crowdfunding tanpa pendanaan sebelumnya itu juga tidak disarankan. Ah, Crowdfunding itu butuh modal juga. betul, crowdfunding itu sangat disarankan untuk istilahnya gap financing gitu. Jadi kalau uangnya masih kurang, kita mau Hmm? crowdfunding, gap financing itu menjadi si crowdfunding itu menjadi si gap financing kita gitu. I see, I Kenapa? see. Orang kalau crowdfunding, mereka mau ngasih uang, mereka ingin memastikan bahwa uangnya berguna kan, bahwa uangnya memang dimanfaatkan. Hmm. Kalau kita bisa Hmm. bilang bahwa ini budgetku 1 M, tapi aku sudah berhasil mengumpulkan 800 juta, aku crowdfunding 200 juta untuk kekurangannya, itu sebagai sebuah argumen lebih kuat di crowdfunding Oke. daripada kita punya uang sama sekali, kita raise dari nol gitu. Ya, ya, ya. Dan juga selain apa mencari dana, apa namanya, harus memastikan ya semua hal yang dari hulu ke hilir itu juga berjalan dengan baik ya. Tadi memanage semuanya. Betul. Itu bagaimana cara membagi energinya tuh? Membagi energinya mau mati sih. Enggak, bercanda. Membagi energinya ya memang menjadi produser itu bukan tugas yang gampang. Aku akui banyak orang yang menyebut dirinya produser tapi sebenarnya tidak melakukan semua pekerjaan produser. Tapi kalau Hmm. kamu mau produser, it's not an easy job. So you have to make sure you love the job. Karena skill set yang harus kamu terapkan di berbagai fase pembuatan film itu berbeda-beda. Ketika fase development kamu harus menjadi seorang kreatif. Ketika fase financing kamu harus menjadi seorang negosiator. Ketika fase produksi kamu harus menjadi orang yang sangat detail dengan angka, dengan penjadwalan, dengan ego-ego kru, emosi-emosi kru gitu, kamu harus menjadi psikolog juga gitu. Ketika masa promosi kamu harus menjadi sales gitu. Jadi kamu harus memastikan bahwa kamu enjoy melakukan itu semua gitu. Jadi Kalau multi kamu peran juga sebenarnya ya. keren, kalau kamu enjoy energinya pasti ada. Tapi kalau kamu Hmm. nggak enjoy berat banget. Ya, kalau untuk Mandy sendiri, apa yang membuat itu semua worth it saat ini? Yang membuat itu worth it adalah pertama aku memang workaholic kayaknya orangnya ya. Jadi kalau Oke. aku menyelesaikan satu film kemudian lihat film itu di layar lebar dan bisa dinikmati oleh penonton, itu menurutku aja udah worth it gitu. Berbeda dengan pekerjaan sutradara misalnya. Kalau sebenarnya produser itu kan pekerjaan yang paling thankless di film menurutku. Hmm. Karena apapun yang terjadi ketika filmnya rilis, it's a film by director. It's never a film by producer. Hmm. Sementara awal sekali bahkan dia yang meng-hire sutradara dan dia harus ada sampai paling terakhir ketika filmnya selesai distribusi gitu. So it's a thankless profession. But I enjoy it karena aku juga bukan orang yang sebenarnya apa ya, aku juga bukan orang yang seneng seneng spotlight gitu. Jadi aku seneng kalau sutradara aja yang maju gitu merepresentasikan filmnya. Ya aku kalau maju kadang-kadang bolehlah, tapi mendingan sutradaranya aja gitu. Jadi just the feeling of doing a job well done aja tuh bagiku udah reward. Itu aku udah happy banget gitu. Apalagi kalau ngelihat impact-nya ya ke penontonnya ya. Kalau ngeliat impactnya, kalau filmnya bisa engage sama penonton, kalau penonton setelah nonton bilang bahwa um, aku jadi pengen begini, aku jadi pengen begitu, aku jadi merasa ini, aku jadi sadar itu reward banget. Nah, itu kan tadi Mandy sempat menyebutkan ada film-film komersil, ada juga film yang lebih ke art house atau dan biasanya art house kan juga apa ya temanya itu biasanya tema-tema yang apa sih? Mungkin lebih berat ya atau mungkin juga concerning human rights juga gitu. Selama ini pengalaman Mandy sendiri ketika mencari dana untuk film komersil dengan film-film dengan tema kayak gitu tadi Cinta dari Wamena ya. Itu
Berbeda banget gak sih? Berbeda banget, berbeda banget. Karena kalau film komersial tuh terus terang sebenarnya di Indonesia, kalau kamu punya cerita yang kuat dan pemain yang kuat, itu relatif gampang. Hmm. Filmnya itu film yang punya misi, Hmm. nah di situ kamu harus kreatif. Kamu Hmm. benar-benar harus mikir, em, harus benar-benar mikirin kira-kira mesti mencari dana dari mana, dan dana dari mana ini juga apa kontra prestasinya apa. Maksudnya duitnya itu kalau misalnya kamu minta ke pihak A tapi pihak A mintanya A sampai Z, worth it apa enggak, kayak gitu-gitu ya. Jadi Hmm. sebenarnya lebih susah. Untuk film art house juga sebenarnya cukup sulit karena pertama butuh waktu yang panjang, karena aplikasi international grants itu kan rata-rata setahun sekali atau 2 kali setahun. Which means kalau kita sudah kelewatan open call yang ini, kita harus nunggu tahun depan, kayak gitu-gitu. Kalau Hmm. kita, Hmm. kalau kita nggak dapat, berarti banyak sekali international funding tuh yang kita cuma bisa apply sekali gitu misalnya. Jadi kalau kita udah apply dan kita nggak dapat, ya berkurang lagi budgetnya, kita harus apply ke yang lain lagi gitu. Jadi lebih sulit sih, tapi juga punya tantangan yang lebih seru juga sih. Apa namanya tadi aku tanya apa? Jadi kalau maksudku sebentar. Ketika aku ngobrol sama sutradara kemarin tentang film-film apa namanya yang mungkin bertema membawa misi kali ya, membawa misi, ada tema either human rights atau apa gitu. Atau itu film-film art house yang kayaknya memang bukan untuk apa, yang bukan komersil lah gitu. Itu kan mereka juga kayaknya itu selalu ada tantangan tersendiri gitu. Dan juga apa namanya, sebentar. Maaf ya brain fog di tengah-tengah. Sebentar. Aduh. Oke. Tadi itu tantangan tersendiri. Nah, kalau apa namanya? em, oh, oke. Jadi kan biasanya mereka kayak harus meyakinkan diri mereka dulu ya. Oke, ini adalah suatu film yang aku pengen bikin gitu. Nah, itu kan kadang-kadang itu dari sutradara, tapi itu juga kadang-kadang juga dari produser ya, idenya itu datang sebuah film ya. Jadi, nah itu kalau Mandy sendiri memutuskan untuk mengambil, oke aku mau ngambil ini nih, aku mau ngambil cerita apa, aku mau ngangkat film ini, aku mau menjalankan, aku ingin memproduksi satu film ini dengan isu ini yang mungkin nggak populer sih, tapi aku apa namanya ingin banget itu apakah apa ya tantangannya itu tadi sudah disebutkan cuma maksudku like apa aja yang harus Apa dipersiapkan yang untuk film itu gitu misalnya ya. ah. Jadi memang kalau di aku sendiri punya project-project yang aku initiate. Oke. Tapi kita juga menerima ide-ide dari penulis atau sutradara yang sudah ada. Walaupun kami tidak menerima kiriman tanpa kami mengenal orangnya sebelumnya. Jadi Hmm, biasanya kalau ada kirim pesan, aku mau kirim cerita, biasanya aku akan bilang sorry kita nggak terima gitu. oke. Kalau kamu mau aku tidak mau dalam bentuk tertulis, aku maunya dalam bentuk lisan. Hmm. Kenapa? Karena waktu aku di Miles, kita bikin Ada Apa Dengan Cinta, abis kita rilis, tiba-tiba ada orang klaim bahwa dia pernah ngirim cerita yang adalah Ada Apa Dengan Cinta gitu. Padahal cerita itu tidak pernah kita Ah, baca. Cerita ya itu ya langsung ya masuk ya. tempat sampah. Kayak gitu-gitu membuat aku merasa riskan sekali kalau aku menerima kiriman sinopsis atau skenario dari orang yang aku tidak kenal. Itu Hmm. satu. Kedua, untuk cerita-cerita yang aku initiate sendiri, tentunya aku menimbang-nimbang dari sisi ini pertama ini film apa? Hmm. Apakah ini apakah ini film art? Kalau
misalnya aku bisa mendefinisikan bahwa oke ini film komersial dan aku yakin akan commercial value-nya, itu aku akan lakukan. Kalau ini film art, aku akan menilai dari oke ini film art, sutradaranya siapa, dia ini film dia yang pertama atau kedua atau ketiga dan seterusnya. Budgetnya kira-kira berapa? Aku bisa nggak mendapatkan budget itu dari international grant? Dengan film seperti ini, international grant mana yang available untuk si film gitu. Nah, itu ukuran yang juga berlaku untuk cerita-cerita yang disubmit oleh sutradara atau penulis yang sudah aku kenal, yang kemudian pitch ke aku. Biasanya aku menilainya dengan cara itu. Jadi pertama, Hmm. yang paling penting adalah film kayak gini aku bisa cariin duitnya nggak ya? Gitu. Kedua, aku ngerti nggak ya ini penontonnya siapa, aku bisa distribusiin kemana gitu. Jadi dua itu. Ada banyak sekali ide film yang terpaksa tidak kita produksi karena aku merasa aku tidak bisa memenuhi, tidak bisa menjawab dua pertanyaan itu. Aku merasa Hmm. untuk mencari uang nggak sanggup, karena kayaknya aku tidak tahu ini mesti dicariin duit dari mana, dan juga aku tidak tahu ini penontonnya siapa dan aku akan distribusinya kemana, aku mengkomunikasikan film ini gimana gitu. Hmm. Biasanya yang membuat aku memutuskan film ini go atau enggak gitu. Oke. Oh, jadi memutuskan penontonnya siapa itu juga sesuatu yang dilakukan di awal ya? Betul, karena kalau misalnya enggak, bahkan sejak development, kalau misalnya kita tidak tahu kita mau ngomong sama siapa, itu Hmm? sangat sulit untuk bukan film ini developnya mesti ke arah mana gitu. Dan bahasanya menggunakan bahasa apa gitu kali ya? Ya bahasanya gitu, bahasa sinemanya seperti Hmm. apa, ya Betul, betul. penulis apa, sutradaranya harus siapa gitu. Hmm. Ah, oke. Kemudian, sebentar. Oh iya, aku tadi mau meng-highlight bahwa dengan tadi apa dari cerita Mandy tadi berarti networking juga penting ya. Baik Oh, net apa calon banget. sutradara terhadap produser, tapi produser pun juga apa ya sangat membutuhkan networking ke berbagai pihak ya. Karena kan tadi urusannya macam-macam tuh dari urusan uang sampai dengan distribusi sampai dengan uh, publicity mungkin. Ya Walaupun mungkin ada betul. timnya juga, tapi kan tetap produser juga harus turun tangan juga ya. Nah, itu Betul. gimana tuh Mandy? Kalau untuk networking, apa yang mungkin Mandy bisa apa ya memberikan saran untuk teman-teman yang baru mulai? Mereka biasanya dari mana sih mulai networking ini? Networking ini sebenarnya tricky. Tapi aku bisa sarankan pertama gini. Biasanya kalau untuk masuk ke industri film, eh untuk teman-teman kemudian cold call, misalnya kirim email atau kirim WhatsApp ke orang yang kita nggak kenal sebelumnya dan belum pernah punya karya, itu teman-teman pasti nggak akan dilihat. Tapi Hmm. kalau teman-teman bikin film pendek, bersama teman-teman sendiri aja gitu, nggak usah mimpi diproduserin oleh siapa dulu, tapi bikin dulu sendiri sama teman-teman sendiri yang mau ikutan mendukung film pendeknya, kemudian jadi karya, kemudian karya ini ditayangkan di mana dan lain-lain. Nah itu menjadi bekal untuk teman-teman bisa mempitch diri sendiri ke orang-orang di industri film, dan itu akan membuat teman-teman lebih dihargai gitu karena membuktikan bahwa kalian sudah melakukan sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya selain itu susah, kecuali misalnya melamar kerja atau melamar magang langsung kepada PH-PH tersebut gitu. Magang juga bisa jadi salah satu cara sih untuk masuk ke industri. Jadi coba apply ke PH-PH atau ke film-film yang menurut teman-teman PH-nya sesuai dengan values teman-teman. Coba aja apply untuk magang. Kalau misalnya dapat, itu kan membantu networking ya. Teman-teman jadi bekerja dengan orang-orang baru, jadi dikenal, kemudian dari kenalan itu pasti akan berkembang lagi networknya gitu. Jadi mau nggak mau memang caranya dengan kerja sih. Hmm. Jadi cemplungkan saja dirimu ke situ gitu ya. Dirimu ke situ, mau bikin film pendek sendiri, hayo. Mau magang langsung atau kerja langsung juga hayo gitu. Tapi you network by doing the work gitu. Ah, You cannot work just for the sake of networking. No, you network by hmm. doing the work. Menurut aku. Ya, ya, ya. Nah, selama ini ada pengalaman menarik nggak? Apa pengalaman yang paling berkesan
dari sekian ribu film yang sudah Mandy kerjakan? Apa ya yang paling berkesan? Soalnya tiap film tuh punya kesan dan kesannya masing-masing gitu. Em, Mungkin yang paling berkesan adalah bagaimana di setiap film kita harus siap merubah cara kita bekerja. Karena setiap Hmm, film Tuhannya masing-masing, kita bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda. Jadi kita juga harus sangat fleksibel, nggak bisa kita bilang bahwa produksi itu harus A, B, C, D, E. Nggak bisa. Kalau filmnya beda, cara produksinya beda. Promosi harus A, B, C, D, E. Nggak bisa. Kalau filmnya beda, cara promosinya juga beda. Jadi agak susah kalau ditanya kesan karena semua film itu berbeda-beda penanganannya. Dan disitulah produser harus sensitif. Harus hmm. tahu betul apa kebutuhan film ini dan siapa yang bekerja untuk film ini. Sehingga apa dan siapa itu menentukan berarti produser itu cara berperannya gimana gitu. Harus Ah, sangat-sangat oke. fleksibel. Jadi harus fleksibel dan adaptif ya. Harus sangat fleksibel dan adaptif betul. Hmm. Nah, itu biasanya apa namanya? Kan tadi aku sebut berkesan itu kan mungkin apa ya sesuatu yang menyenangkan, tapi mungkin juga ada hal-hal yang bukan mungkin bukan berkesan tapi traumatis mungkin ya. Itu pernah dialami tidak? Kan suka duka ya, kan ada suka ada duka. Jadi kalau duka kan mungkin sesuatunya, aduh, mungkin bukan traumatis, mungkin kayak lesson learn kali ya. Karena kan pasti dari sesuatu yang sangat susah itu kan kita juga mengambil pelajaran untuk nanti, oke nanti kalau gue menemukan menemukan hal ini lagi, apa sih yang harus kulakukan gitu. Mungkin lesson learned yang pernah didapat gitu apa nih? Sebenarnya hal-hal paling traumatis itu kalau yang aku alami Hmm? biasanya urusan dengan manusia lain. Maksudnya Setiap hari dong. kalau kita salah pilih kru, kita salah pilih vendor, Ah, oke. ada kerjasamanya jadi tidak menyenangkan. Nah, di situ lesson learn yang aku ambil biasanya, oke, nggak usah kerja sama dia lagi gitu. Tapi memang sangat sulit ditentukan di depan untuk hati-hati di depan karena aku juga dalam setiap produksi berusaha untuk mengcombine kru aku antara kru yang sering aku kerjasama dengan kru baru gitu. Aku Hmm. nggak senang bekerja sama dengan 100% kru yang aku selalu kerja sama bareng gitu. Aku lebih senang kalau bisa di-combine. Karena dengan seperti itu produksinya jadi exciting gitu. Buatku tuh jadi ada sense of mystery-nya yang membuat aku lebih excited gitu bekerja. Itu satu. Kedua, mungkin tantangan berikutnya dalam produksi film akhir-akhir ini adalah bagaimana membalance jumlah kru laki-laki dan perempuan. Ah, betul. Karena ini masalah representasi kan, masalah Ya. suara juga gitu. Ketika ada kru-kru Hmm. kreatif, head of departments yang perempuan, maka mereka punya sentuhan kreatif yang berbeda dengan kru-kru laki-laki. Itu pasti. Kemudian yang ketiga, yang menjadi concern utama dari banyak sekali produser saat ini adalah bagaimana menjaga supaya produksi bisa berjalan sebagai sebuah ruang kerja yang aman dan nyaman untuk semua. Maksudnya tidak ada diskriminasi, tidak ada bullying, tidak ada sexual harassment, tidak ada violence. Gitu. Ini 4 hal yang sedang menjadi concern kita semua bagaimana menyiapkan ruang kerja yang aman dan nyaman untuk semua. Jadi semua orang, apapun gendernya, apapun preferensi seksualnya, itu harus bisa diterima dan bisa setara gitu. Itu ini apa memang itu ya itu sangat sangat memperhatikan hak asasi pekerja apa ya secara no, that's not what the word I'm looking for. Maksudku jadinya itu memang apa sesuatu yang sangat ideal yang memang sekarang em, memperhatikan kesejahteraan dan juga yaitu hak asasi manusia pekerjanya itu sendiri jadinya ya dan juga apa namanya tadi memberikan tempat aman
juga menciptakan menjadinya kan iya, menciptakan ruang aman itu juga jadinya membentuk trust sehingga jadinya juga lebih produktif kan semua orang ya karena ada trust itu sehingga kerjasamanya juga semakin baik jadi juga lebih produktif gitu gitu kali ya ininya ya. Ini betul, bukan logikaku sedang tidak oke jadi bukan cuma bukan cuma produktif, tapi itu menurutku menjadi salah satu tugas dari produser memastikan bahwa semua pihak merasa aman di produksi aku gitu. Tidak ada yang mengalami um, harassment, tidak hmm, ada yang menjadi pelaku kekerasan gitu. Dan ya. tantangan terbesar adalah ketika itu terjadi, walaupun kita sudah melakukan semua prevensi, ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah itu untuk melakukan prevensi itu sekarang apa sih Mandy? Mungkin di tempatnya Mandy aja kali ya. Sekarang kan mungkin mungkin sekarang lagi ada produksi atau apa. Nah itu untuk melakukan menciptakan ruang aman itu apa saja yang sudah dilakukan? Kayak kemarin aku juga tahu ada kejadian di film lain yang mana sutradaranya melakukan kekerasan terhadap kru sehingga akhirnya sutradara ini dikeluarkan dari asosiasi gitu kan. Tapi itu kan bukan preventif tapi itu apa sih ya konsekuensi dari perbuatan dia ya. Nah, kalau seorang produser itu untuk melakukan apa? Untuk menjaga supaya eh, situasinya aman segala macam itu apa yang harus dilakukan di awal untuk Yang hmm, awal pertama adalah sebelum setiap produksi, terserah deh mau krunya bosan apa enggak. Pokoknya setiap sebelum satu produksi dimulai, itu harus ada 1 hari workshop tentang ruang hmm, kerja yang bahwa aturan di produksi ini adalah kamu tidak boleh melakukan A, B, C, D, E. Karena hmm, hmm, itu ruang kerja yang tidak aman. Kamu tidak boleh melakukan harassment, kamu tidak boleh melakukan bullying, kamu tidak boleh melakukan sexual harassment dan tidak boleh melakukan violence gitu. Kemudian pada saat workshop itu kita akan membagikan buklet untuk menjadi pegangan kepada semua kru supaya mereka bisa baca kembali di rumah. Dan mereka harus menandatangani fakta integritas. Jadi di fakta integritas itu hmm. mereka sampai ke supir itu harus menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan ini semua. Dan kalau mereka melakukan, konsekuensinya sudah ditulis di fakta itu. Apa yang akan terjadi kepada mereka kalau ini dilakukan. Gitu. Kemudian kita juga mengisi beberapa peran, beberapa orang untuk menjadi responder. Responder ini Oke. adalah pihak yang menerima keluhan kalau terjadi sesuatu. Dan pihak-pihak orang responder-responder ini adalah orang-orang pilihan yang sudah kita tentukan di awal supaya orang-orang ini kita pastikan memang orang-orang yang sensitif gitu, yang bisa berkomunikasi dengan korban secara sensitif dan terbuka. Ya, Jadi langkah-langkah yang kita lakukan sebagai bentuk-bentuk prevensi. itu ini sih. Aku senang sih mendengarnya bahwa sekarang ada apa ya, ada perlindungan-perlindungan seperti ini karena ya kalau 10 tahun lalu kan apa ya, em, ya ada aja cerita tentang eh, di lokasi syuting ada apa namanya, ya terutama perempuan ya atau minoritas lainnya itu mengalami bullying atau mengalami pelecehan dan ya dan seringkali juga yang melakukan pelecehan tidak paham bahwa dia melakukan pelecehan gitu. Jadi memang ya bagus. Aku merasa ini ya bagus sih bahwa sekarang kita sudah mulai apa ya menuju ke arah di mana um, this is not okay and we're doing something about it gitu. So kudos. Ya, ini gerakan dari banyak sekali produser Indonesia, Hmm. terutama yang bergabung di Profi. Kalau Ah, oke. produser asosiasi lain kayaknya ada, tapi yang aku tahu banget yang di Aprofi gitu. Oke, jadi memang inilah apa keputusan asosiasi profesi ya berarti ya untuk melakukan hal ini ya. Oke. Ini ternyata kita sudah mendekati jam 8. Em, ini apa? Mungkin Mandy ada apa ya?
pesan dan kesan, dan mungkin ingin cerita sekarang lagi ngerjain apa, dan apa mau mengajak teman-teman untuk nonton apa, silahkan. Aku tuh lagi ngerjain petualangan Sherina 2. Kita akan syuting di bulan November Desember. Kemudian aku juga lagi ngerjain sebuah film pertama dari Tumpal Tampu Bolon, judulnya Crocodile Tears. Tumpal ini juga adalah sutradara yang menyutradarai Laut Memanggilku, yang menang di Busan dan FFI. Kemudian ada 2 dokumenter pendek akan keluar di bulan November dan bulan Januari. Kalau nanti sudah keluar, pasti aku update di sosial media aku dan sosial media Talamedia. Jadi dan 2 dokumenter pendek ini akan langsung rilis di YouTube. Jadi mohon ditonton, mohon dukungannya untuk ditonton, dan kami tunggu reaksi-reaksi dari teman-teman terhadap itu. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Mandy untuk sharing-sharing malam ini. Apa-apa? Sorry, sorry. Satu lagi. Oh iya, iya, Tolong silakan. kalau ada teman-teman di sini yang eh, karena gini, Indonesia tuh sangat kekurangan produser yang bagus. Jadi kalau ada teman-teman yang mau jadi produser, please belajar jadi produser yang bagus dan please masuk ke industri karena kami membutuhkan kamu. Terutama kalau kamu perempuan. Kalau kamu perempuan di semua lini kru kami butuh perempuan, please join the industry. Mungkin bisa mencoba magang dulu Talamedia mungkin. Boleh kirim aja DM di Instagram Metalamedia. Siap. Jadi teman-teman yang ingin cari pengalaman bisa mengirimkan CV-nya ke Mandy di Talamedia. Dan juga tadi ya memang ya itu tadi representation matters ya. Jadi memang sebanyak mungkin representasi dalam produksi satu film, ya tadi mungkin gendernya seimbang, atau mungkin sudut pandang apa ya, latar belakang yang beragam juga, itu juga mungkin akan memberikan apa, memberikan karya itu lebih, membuat karya itu menjadi lebih kaya mungkin ya. Betul. Oke, apa namanya? Ad- uh, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada, paling ya terima kasih sudah menonton. Jangan ragu-ragu untuk bikin film. Ah, jangan ragu-ragu untuk bikin film, karena dana juga bisa dicari. Dana bisa dicari. Yang penting kreatif mencari kantong-kantongnya. Sip. Oke, terima kasih banyak Mandy atas sharingnya malam ini. Dan juga kayaknya kita apa namanya, nanti 100% Manusia Film Festival juga yang akan dimulai dalam waktu-waktu mendatang. Uh, Mungkin nanti nanti apa ya? um, kita ada ah na- ah, nanti kita akan mungkin mengundang Mandy lagi untuk ngobrol ketika festivalnya berjalan, karena Siap. karena ada sesuatu di sana. Ya, oke. Aku belum boleh membicarakan itu soalnya. Ternyata baru ingat. Ya, jadi begitu. Ya, terima kasih banyak Mandy. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Seperti tadi Mandy bilang, jangan takut untuk memulai, dan juga apa ya, ya please stay safe out there, karena kita semua ini apa ya, cuacanya juga lagi mau hujan segala macam, jadi apa namanya, kita juga mempersiapkan diri kita menghadapi um, cuaca yang seperti itu. Saya juga cuaca sih, jadi memang agak-agak galau juga memang. Jadi cuaca hujan lagi ya, membuat sakit. But anyways, everyone please stay safe out there. Dan ya, nantikan kabar-kabar tentang 100% Manusia Film Festival 2022 di tahun ini. Um, saya Rain Cuaca, Festival Direktur 100% Manusia, dan dengan Mandy Marahimin, produser Lala Media, kami undur diri, dan terima kasih selamat semuanya, selamat malam, have a nice weekend, the remaining weekend. Thank you, Dah, selamat May. malam. Thank you, bye.
Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Um, Minggu depan akan ada lagi Instagram Live dari kami, jadi uh, silahkan mampir lagi di jam 7 malam. Terima kasih.